Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini, karena saya baru pertama kali ini melayani di gereja kita, dan memang karena ada pertukaran mimbar di tengah-tengah distrik 22 Riau, saya ditugaskan ke gereja kita. Untuk itu saya perkenalkan diri saya. Nama saya seperti yang tertulis dalam mapra jemaat, Pendeta Mangara R. Situmoa, dan saya sekarang melayani di HKBP Resort Judika Minas. Saya memiliki istri Huta Barat, ada bersama-sama dengan kita sekarang. Anak dua, laki-laki dan perempuan. Demikianlah perkenalan secara singkat dari kita. Shalom. Shalom. Firman Tuhan pada hari ini yang menjadi khotbah bagi kita di Minggu Eksauri diambil dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita, kebahagiaan orang benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebahagiaan, kalau orang Batak bilang martua, bisa dikatakan semua manusia, semua orang pasti menginginkan kebahagiaan. Makanya sampai-sampai ada yang membuat namanya si bahagia, si martua. Angke menurut ibadah dan martua ibadah dari kelahiran sampai kematian tidak ada kedudukan atau minat. Dan apakah ukuran takaran kebahagiaan menurut manusia? Secara umum memang kebahagiaan relatif, tapi ada lagu Batak yang mengatakan beragam-ragam pun tidak suka, bermacam-macam yang dicari orang, tapi ukuran kebahagiaan menurut lagu itu angkudiau kaduna kebahagiaan. Amoral, sang apa? Ada dia, alusia, dari pendek, alusi, alusia. Ada orang mengatakan kebahagiaan itu diukur dari kekayaan, harta. Harta yang banyak, harta yang melimpah, katanya membuat orang bahagia. Benar nggak, Bapak Ibu Saudara?
Yesus sendiri dalam khotbah di bukit mengatakan Matius 6 ayat 21, hartamu adalah beban. Di mana hatimu berada, di situ. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Terjemahannya hartamu adalah beban. Kaya nagaluketaslah naburak kamu membuat kita. Itu hartamu lagi. Karena selalu kaslah nyanyi kita merda. Karena bulan pertama pasti dipikirin. Wadah lalu anak dan lain. Karena selalu justru padahal sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara ada yang mengatakan begini, semakin miskin, saya pakai istilah miskin, atau semakin kamu tidak punya, justru peluang kebahagiaan yang kamu rasakan semakin besar. Benar nggak? Contoh, baik pada contoh. Di kamu tuh mungkin itu tidak cerita dulu soal banyak mana. Kapan ayam bisa dipotong? Molorong tulang. Atau ayam bisa dipotong dulu kalau tidak orangnya yang sakit, ayamnya yang sakit. Berarti dipotong. Kalau sehat yang dua-dua, benar sakit. Setelah sakit ya, sama itu. Mengalami ponsel beda dulu di masa kami. Ponsel beliau, wah emang apa sakit dari mengalami. Di masa beda dulu. Artinya yang mau saya katakan, peluang pada waktu itu walau mamina terbukti sudah malam itu dalam ujian enak kali itu makan ayam. Kalau kita bilang anak-anak dulu, saya tidak tahu sampai sekarang saya masih memikirkan mengenai kalau habis tadi dulu mau banyak apa yang tinggal sama ini kepala sama kau, biar bisa kau jadi kepala. Apa hubungan makan kepala ayam jadi kepala? Pimpinan katanya. Ini kakinya, ini cekernya, kaki. Biar pandai kau nanti cari rezeki, mengais rezeki. Apa hubungannya makan ceker ayam sama? Bisa cari rezeki. Bila musim, ini habungnya, sayapnya. Kalau bagian sayap mangkal masih enak, bagian saudara-saudara. Kalau belum besi, masih ada lagi. Ini ujinya. Biar pandai nanti kau merantau, terbang. Apa hubungannya makan sayap ayam? Bikin saya, siapa juga makin kasih orang, bina orang. Tapi yang mau dikatakan di situ adalah semakin kita sebenarnya tidak memiliki kebahagiaan itu, kenikmatan itu sebenarnya semakin banyak kita rasakan. Karena sebenarnya harta bukanlah ukuran kebahagiaan. Belum tentu orang yang banyak hartanya dia merasa bahagia. Sama halnya dulu waktu kita tidak punya mobil, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau disuruh naik mobil enak nggak? Enak kali, lebihan. Mulai ada mobil kan, obat mobil murah, kalau disuruh kalau tangguin nasi dong, semangat, buat tuh. Benar dulu lagi mau lo sepeda motor, kereta. Orang mandi cap protokol, bahasa ada guna menggas-gas kereta. Nah itu lain. Nah kereta sepeda motor itu ya biasa. Jadi bukan harta ukuran kebahagiaan. Lalu apakah kebahagiaan itu diukur dengan jabatan, pangkat, status? Justru sebaliknya Bapak Ibu saudara-saudara, semakin tinggi jabatan seseorang, maka tanggung jawabnya, kerjanya semakin berat. Bukan itu saja, tantangannya semakin berat. Politik fungsional ketika diperbantukan oleh segala dulu, mungkin politik apa-apa menurut saya ada juga bukan kita resol dan gudang apa-apa. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara kita katakan dulu mana lebih banyak yang menyerang, ya, baik dengan kata-kata, baik dengan hal yang lain, apalagi dunia medsos sekarang
yang lebih banyak serangan sama bupati apa sama presiden? Presiden macam kayak tokoh. Jadi beban itu ya lebih besar. Bahkan ada saya pernah berbicara dengan seorang pejabat, mungkin juga tapi pejabat di luar lah. Kayaknya di Indonesia belum ada saya temukan. Saking beratnya beban itu, saking banyaknya tantangan itu, saking banyaknya cacian, cemoohan, bisa sampai stres. Jangankan turun dari jabatannya, dia meninggalkan jabatannya. Bahkan sampai ada yang bunuh diri pejabat karena tidak tahan menerima tantangan itu. Artinya jabatan yang tinggi belum tentu kurang kebahagiaan. Bisa-bisa kita malah sering susah tidurnya sedikit hanya karena memikirkan pekerjaan dalam jabatan itu. Lalu yang ketiga ada lagi yang mengatakan panjang umur. Apakah agar panjang umur itu juga merupakan kebahagiaan yang mutlak? Menurut saya belum tentu. Soalnya logi baru soalnya kencang umurna alai Malaysia kelahiran sampai kematian tidak ada kehidupan. Hati terus dia. Apalagi panjang umur pun dia, kalau kita bilang tidak sehat, apa? Nanti bakal tuh gak diolah alkohol dulu sama karena dua-dua. Tidak pola sama di PHK 10 punah. Bahasa saya dia umur 102 kecil bintang. Bahasa dan pagi gimana? Alam mengelah saya di hari tak begini karena bagi Tuhan tidak dia dengar. Alam mengelah bagi sama belum nanti. Ini untuk lagu saya bukan nasional. Artinya belum tentu kamu aman dulu. Karena itu ukuran kebahagiaan bukanlah harta kekayaan, pangkat jabatan, monolog hadabion, tidak itu ukuran kebahagiaan. Tapi melalui podcast kita pada hari ini, Minggu Saudi, Exodus artinya keluar, Saudi audio suara yang keluar, firman Tuhan yang menyuarakan, firman Tuhan yang harus diperdengarkan, firman Tuhan yang harus dikatakan dan dilakukan siapa? Inilah kebahagiaan menurut pemasmur. Kebahagiaan itu adalah milik orang benar. Siapakah orang benar itu? Ada diperbandingkan pemasmur di sini antara orang benar dan orang fasik. Saya bicara dulu soal orang fasik. Nanti kita bicara soal orang benar. Siapa itu orang fasik? Siapa itu orang jahat? Siapa itu orang berdosa? Siapa itu orang pencemooh? Namun satu kelas mau. Yaitu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang terus melakukan dosa, yang selalu melakukan kejahatan, bahkan yang selalu memenuhi, melakukan keinginan hawa nafsunya, dan termasuk juga bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, memang pemasmur ini luar biasa. Dan pada pembukaan pemasmur juga dikatakan termasuk juga orang pencemooh. Siapa itu orang pencemooh? Orang yang selalu merendahkan saudaranya, merendahkan orang lain, yang selalu mengejek orang, mencaci orang, termasuk mengusir. Maka pencemooh mau hidup pemasmur di sini. Orang-orang yang demikian, lihatlah, pemasmur mengatakan itu seperti sekam yang akan dihembuskan angin, hilang sekejap, dan mereka tidak akan bisa pernah bertahan di hadapan orang-orang
benar. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara ingatlah, kejahatan itu bagaimana tidak akan bisa disimpan. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan itu pada satu waktu, kita bukan mengatur, itu akan lenyap. Itu janji Tuhan, itu garansi Tuhan terhadap orang-orang benar. Dan kejahatan tidak pernah bertahan dan bisa mengalahkan kebenaran. Ya mungkin di dalam hidup dunia sementara ini sepertinya kejahatan, ya, karena kita mengatakan jahatnya dia. Ya, misalnya ukuran kita melihat seseorang yang jahatnya dilakukan, kok sepertinya enak-enak hidupnya, kok sepertinya senang-senang. Ingat Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan pernah bertahan lama. Kalau istilah Injil soal kegelapan dan terang, kegelapan tidak pernah bisa menutup dan mengalahkan terang. Sekecil apapun terang itu, pasti dia akan kelihatan dan menyinari kegelapan itu. Sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kehidupan orang asing tidak pernah bertahan lama. Kepastikan tidak pernah akan bisa bertahan selama-lamanya. Pada waktunya dia akan terungkap, dan pada waktunya dia akan dikalahkan. Dan lebih-lebih Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya di dunia ini saja lenyap, masuk dengan kepercayaan kita tempat-tempat orang fasik, tempat-tempat orang berdosa. Apalagi berbicara soal kehidupan selama-lamanya, kehidupan yang kekal, itu tidak akan mereka dapatkan, itu tidak akan mereka rasakan. Tapi orang benar, dia akan menang dalam kehidupannya, dan terlebih-lebih untuk kehidupan yang kekal. Lalu siapa orang benar itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya mengatakan begini, banyak agama yang mengajarkan yang baik, tapi belum tentu semua agama mengajarkan yang benar. Banyak yang baik kita lakukan, tapi belum tentu kebaikan yang kita lakukan itu adalah kebenaran. Tapi ketika Anda melakukan kebenaran, pasti cepat atau lambat atau pada akhirnya itu semua untuk kebaikan. Itu makanya kadang ada falsafah kan. Maaf kalau ada saudara kita orang Karo, ada falsafah Karo, ulah si tubuh katakan, si tentenglah katakan, gunando nah ikos alai dogma nadingkan. Jangan katakan yang benar, tapi katakanlah yang baik. Acol mau manusia cukup malu Tuhan. Saya bertanya, gimana Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda melihat saya ganteng bukan? Bapak Ibu bisa pembawa dong masih saya. Kan itu mau nasi tongi gitu, mau lawat kaina masalo, mulai malam pesta ibadah dalam pesta jam 10 di salon jam 2 pagi, udah main apa masalo, Pak Derenzo, bagat dong salon pon, pon, coba masih dari itu amat kaya, sudah pesta ada, orang-orang itu amat kaya. Noto merah sumada, nah, urusan apa persoalan, lain-lain itu apa? Nabi persoalan, kalau nanti posisi itu, rumah persoalan. Alami karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tidak semua orang mengajarkan yang benar.
Saya yakin kepercayaan kita sama. Kita menganut agama Kristen. Kita orang Kristen. Kita yang menjadi Kristen adalah agama yang benar menurut saya. Mungkin kita sama-sama meyakini. Makanya kita menjadi agama Kristen dan sekarang kita bersama-sama kebaktian di sini. Nah, apa yang mau saya katakan? Dan memang itu berdasarkan Mazmur 1 ini, pembukaan Mazmur ini, siapa orang benar, siapa orang Kristen itu, ini juga yang mau saya khotbahkan bagi kita. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang terus-menerus hidupnya mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan, yang hidupnya jauh dari kumpulan orang fasik dan kumpulan pencemooh. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ternyata orang benar itu, orang Kristen itu, bukan hanya percaya kepada Tuhan saja, bukan hanya dengan ngomong aku percaya, bukan hanya ngomong soal firman Tuhan. Kalau dibilang tidak dulu terhadap kumpulan pencemooh, ternyata seseorang itu dilihat dari di mana dia, kemana dia pergi, di mana dia diam, bersama kumpulan siapa dia. Jadi bukan hana-hana, wow, ya jahat bina, lain selalu karena najar. Kenapa? Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, tempat bisa juga mempengaruhi seseorang. Saya pernah belajar dan saya buat istilahnya teori kontak. Mudah-mudahan teori yang saya katakan ini secara umum benar. Artinya apa? Di mana Anda berada, kalau lama Anda berada di satu tempat, atau di mana Anda bersama-sama dengan apa dan siapa, maka tempat Anda itu dan orang-orang atau siapapun yang ada di sekitar Anda pasti sedikit banyaknya akan mempengaruhi Anda. Kalau Anda, walaupun saudara katakan saudara orang baik dan memang baik, kalau kita terus tinggal di lingkungan dan di tempat orang jahat, biar bagaimanapun kejahatan itu akan mempengaruhi kita. Sebaliknya, sejahat apapun kita, kalau kita selalu tinggal dan bersama dengan kebaikan dan orang baik, pasti kebaikan itu akan mempengaruhi kita sedikit banyak. Saya bilang lagi contoh, kalau ada suami istri yang sudah lebih 10-15 tahun, coba dulu nanti pulang di rumah, saya kasih PR dulu tugas. Kalau masih ada, lihat dulu foto waktu pernikahan dulu. Coba tanya semua yang ada itu. Saya waktu menikah dulu, lihat dulu fotonya. Mirip gak suami istri? Kalau menurut saya jauh, seperti langit dan bumi. Tapi sekarang setelah menikah 10 tahun, 15 tahun, bahkan kalau ada yang 20 tahun, coba perhatikan. Ada enggak kemiripan? Walaupun dok, kira nama itu seperti saudara dari karena apa? Karena sering bersama-sama. Kalau yang dulunya dan satunya agak-agak kurang, maka sekarang jadi cantik-cantik dan jadi sama-sama ganteng, sama-sama cantik. Artinya itulah pengaruh itu yang kuat. Makanya ketika orang benar pergi kemana dan dia di mana, harus kelihatan. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan orang benar, saya katakan orang Kristen tadi, menurut Mazmur dan khotbah kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kata Kristen itu sendiri, K-R-I-S-T-E-N. Apa arti Kristen? Kita selalu mengatakan pengikut Kristus. Tapi saya bikin artinya yang lebih spesifik.
Kristen itu tadi terdiri KRISTEN, pertama K. Dan inilah orang yang benar. Inilah orang Kristen harus hidup dalam dan melakukan kasih. Kasih, dan itu yang dikehendaki oleh Allah dari orang benar, dari orang Kristen. Tapi kasih itu, kalau saya bilang, dari pengertian kasih banyak yang kita ketahui, mulai dari storge, filia, eros sampai kepada agape. Banyak lagi soal-soal penjelasan kasih. Tapi dari semua tentang kasih, saya paling suka 1 Yohanes 4 ayat 20 soal kasih. Kasih itu jangan munafik. Jangan munafik. Orang yang mengatakan mengasihi Allah tapi membenci saudaranya adalah pembohong, pendusta. Tapi suara orang di bakape diosomi donat. Wah, bagaimana dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan sementara saudaranya yang kelihatan tidak dikasih? Pernah nggak dengar cerita? Ada begitu. Tapi sekarang nggak begitu lagi. Sekarang kayaknya sudah hampir berbeda dari dulu. Ada dulu istilah kalau mau pamuli anak, mau ada menantunya. Ada dulu istilah, maaf kalau salah istilah saya. Ada dulu istilah kita mengalap alok dengan mengalap pemain. Nah ada dulu cerita, pokoknya pemain menantu sama mertua sering tidak cocok. Itulah yang terjadi cerita di Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada seorang tua datang ke rumah anaknya. Jadi di rumah anaknya itu dia lihat cuma itu anaknya memang. Anak laki-laki satu-satunya. Kebetulan, ya baik sekali anaknya. Di rumahnya sebagai suami, sebagai seorang bapak, dia mau nyapu rumah. Jadi waktu ibunya datang dari kampung, lihat anak laki-lakinya ini, suami yang mau nyapu, pemaksa anaknya. Bagian kita. Anak kita. Tidak. Berpakaian, menantunya lagi duduk di meja makan. Anak-anak lagi update status, di nomor dari anak lagi TikTok. Senggai malam, belajar marahin menantunya. Ya kau tahu, anak laki-lakimu ini satu-satunya gak pernah kusuruh nyapu ini dari lahir sampai besar. Ini udah jadi bapak-bapak. Kau suruh lagi, ini memang apa salahnya sih bapak-bapak nyapu rumah? Saya disongkahi mah ramainya menantunya. Songkahi sana, aku bodoh, cuma jadi suami. Saya bodoh, nak pernah tuh. Kalau suami DKI, nak sebut kalau suami DKI nah. Tak tahan apa yang saya nggak tahan lihat diri. Mulai dari ini antar aku ke rumah Itong, atau ke Dewi Bulu. Anaknya memang baik, dia nggak lawan orang tuanya. Diantarkan ke rumah saudara perempuan sampai di rumah gurunya orang tua itu, tapi guru juga hilang. Lalu anak-anak ada guru hilang. Kalau anaknya masih nyapu rumah, kalau menantunya laki-laki hilangnya, enggak. Namanya pagi-pagi nggak mau aman kecil. Ambil saya colek dari mana sambil naik dan manis oh yang baik tinggi bilang baik. Oke, apa yang terjadi kalau dia lihat anaknya sebagai bapak seorang menyapu rumah, dia pukul-pukul keningnya. Kalau lihat menantunya mengisi kain pagi-pagi, dia langsung dimakan. Makasih Tuhan, makasih elah namanya hidup. Sekarang nasosin bani mana dilakukan kemunafikan kemudian elah saya manusia besar PP berbisu sarapan dengan semua roman yang elah saya
Mobil bantu manusia. Maksudnya apa? Bukan KKN, ingat, tidak KKN itu. Seperti orang saudara-saudara kita, nggak perlu orang tua, nggak perlu keluarga, yang perlu kawan satu gereja. Bukan itu maksudnya. Tapi apa maksudnya? Nggak mungkin kamu benar melakukan keluar kalau di dalam saja tidak benar. Tidak mungkin motivasimu benar melakukannya terhadap orang lain kalau di sekitarmu saja tidak benar. Kan ngiri itu si patah panggilan. Dia mengalusi lantai, dia lantai, lalu dia mengalupa. Dia tak makan. Nama mereka, kemudian dia tadi nanggo, apel, sodok. Tapi dia lakukan masuk nanggo, tuan nanggo boleh. Dia lakukan dari mak dia apa lakukan. Jadi nama lakunya matai, nama dia itu di nama mesin, di nama mesin. Dia tidak tahu kan bahaya kasih dia rusak. Iya, pematai nanti sorry nama, songgak kan, buku di suara. Dia tua mata nyala kan, kita aja mana mesin. Oh ya pak, apa yang benar pak? Kan tidak benar, tidak pas. Tapi kalau sudah dari dalam kita baik dan benar, menurut saya otomatis keluar pasti benar. Kalau memang kita baik, kalau memang bangsa dalam waktu kita, kalau memang bangsa top kedua kita pasti juga otomatis. Jadi kasih. Memang di mana kemanapun kita harus melakukan kasih. Kristen, rajin melakukannya baik dan benar. Ingat 1 Korintus 15 ayat 58. Ada yang ingat itu? Dahulu membahasa-bahasa. Aidan magopo halu jamunan di bagasan. Jeripayang tidak lakukan tidak sia-sia. Siapa yang rajin? Termasuklah Bapak Ibu saudara-saudara. Untuk ada yang tahu enggak? Ini beda dengan saya tidak mengatakan ada agama tertentu. Kita hanya bicara. Kenapa lagi medsos sekarang salah juga hidup non penistaan agama. Tapi yang mau saya katakan, ingat, siapa yang sudah pernah baca Alkitab atau siapa yang pernah mendengar ajaran Kristen, apa sih kerjaan orang Kristen itu besok di surga? Ada yang tahu nggak? Saya mau surga, nggak usah lapak-lapak dari dulu. Tidak ada lagi, tidak seperti ada ajaran mengatakan nanti kau di surga makan yang enak, nanti kau di surga tidur yang kenyang, nanti kau di surga ditemani bidadari yang begini-begini. Tidak begitu. Orang sadar dulu pemahaman aneh. Kitab Wahyu menuliskan maka nanti di surga ada sekumpulan orang yang berbaju putih dengan bersorak-sorai, dengan bersukacita memuji Tuhan. Artinya orang marete itu kita di sini. Jadi apa oh, berarti tak imam. Estimah. Lagi itu. Karena masuk ke kantor apa masuk kamu. Saat kita akan di sini. Yang kali itu ya maksudnya nanti kita sama-sama pada kebaktian ini. Tapi kalau masuk, ya mungkin kesempatannya peluangnya akan lebih besar. Itu makanya yang mau saya katakan. Kenapa? Karena ada begitu. Dan biasanya di bulan ini pada sehingga lupa dulu sehingga lu mengridas kenalatian besok ini kadoran ingat tidak ada yang sia-sia yang mau ada bangunan di bagasan Tuhan termasuk juga tadi saya baca waktu saya dengar waktu minggu depan kita akan melakukan pensiun sintua. Jadi cuma timur tamuma, menurut surati timur tamuma, nah bangun kamu ujungnya mengajarin naima. Artinya itu kalau dalam majelis sudah memahami, berarti dia sudah baik benar bisa melewatkan menyelesaikan masa hasil uang. Ini berarti umat oke. Adong hidup material, rumah semuanya hidup di Yesus lima. Kalau ada kan untuk dia, natu ani dong.
orang di Tuhan ini. Banyak pemah, kita maka oleh satu lain. Itu yang saya katakan. Tidak ada yang sia-sia dalam pekerjaan Tuhan. KRI. Tentu orang benar itu harus punya iman. Iman yang bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Tentu bukan iman yang murahan. Tahu nggak iman yang murahan? Sedikit saja datang angin, sedikit saja datang cuma kalau di tangan itu cek main nanti Tuhan. Apalagi soal yang berjemaat di Bapak Ibu Saudara. Saya lihat dari wajah-wajah kita, wajah-wajah jemaat yang baik. Ada sekarang begitu permintaannya sama sintua, sama gereja. Beginilah, begini. Orang Soviet tidak dari kau pulang dari sana. Benar. Nanti tuh biasa semangat diarahkan. Banyak begitu. Begitu datang pencobaan sedikit, apa yang Tuhan ini dan jauhi. Cek nama Tuhan. Tapi harus punya imannya yang mahal. Tidak pernah digoyang apapun ada, sama seperti yang dikatakan seperti orang yang hidup di aliran air, selalu berbuah pada musimnya dan berdamai pada KRIX. Apa itu orang benar dan orang kudus itu? Orang yang senantiasa mengucap syukur. Sama seperti yang saya bilang tadi, saya bilanglah dulu, Bapak Ibu Saudara-saudara, padahal mengucapkan terima kasih tidak susah, tapi faedahnya luar biasa. Siapa yang pernah ibu-ibu, bapak-bapak ini seperti yang saya bilang tadi, bilang terima kasih dari masa enak-enak, bajunya dari rapi, di ketemu sedia, angkut hidup mana ada, beginilah besok-besok. Bukan sekali minggu dalam 3 kali saja 29 saya. Semua orang itu mulai. Tapi ngaman orang di lapuk, cerita tentang untuk mulai. Tapi nggak dipayah dia pun. Saya balik ditiki untuk maju, ditiki napas sakon balacok gaji atau penghasilan bapak-bapak ini sama ibu-ibu. Pernah nggak ibu-ibu bilang makasih ya Pak, untuk sekali kau kerja, makasih ya. Ya betul. Aku rasa mau edik, mau harus ke motor ini, mau bulan sekolah ini. Tapi memang kali jamu, aku rasa orang tak mulai dikandung yang udah paham. Kamu bertanya apa? Bila aku ingat dari saya cuma ini. Wah, engkau tahu, naik waktu sekolah agak 21. Hari sampai kurang di nama saya, dan sampai paradatan. Nagari amat saya disongkan. Dan itu hari mulai zaman uang elektrik kartu ke kartu. Itu nggak cukup dia harus pakai uang besar atau uang banyak di dompet laki-laki. Jarang. Kalau yang mau disini dari bulan mau cukup. Kita kinara. Isinya itu mulai itu sudah sudah diusin amat baik. Sedikit saja, apalagi kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Soal seperti yang kita katakan tadi, bukan pangkat kekayaan harta bisa kita sehat. KRIST ini yang paling penting. Orang benar itu adalah taat. Kalau Mazmur ini mengatakan yang hidupnya siang dan malam selalu di dalam Taurat Tuhan, yang selalu merindukan. Saya tanya lalu Bapak Ibu Saudara-saudara soal firman Tuhan. Kalau fasilitas sekarang banyak sekali sama kita, kan? Melalui handphone dan lain sebagainya. Berapa ayat yang kita baca firman Tuhan satu hari? Itulah yang menjawab itu. Karena nanti ada seperti begitu, saya jadi lucu sendiri. Ada yang dikeluarkan dari grup, bukan di sininya. Saya tidak bilang di mana. Memang ini dikeluarkan dari grup WA itu. Ada seorang ibu dari grup kumpulan ibu di gereja. Saya tanya, kenapa dikeluarkan dari grup itu? Saya bilang, terus tiap pagi ayat-ayat Alkitab terus dikirim. Hanya tidur di dalam. Kenapa mulai makan lepas bumi? Saya
waktu lapor naik dalam bus itu naik berita baru nanti tapi itu naik lapor dia langsung senang pemah. Itulah kerja, dia tidak rindu. Kalau perlu sama dengan pemandangan, sama tak baik besok lagi dia. Kalau perlu besok, Pak, pola baik dari saya di titik dan di ayat-ayat ini. Pola pas saudara baca ayat, mari tidur di dalam itu. Itu memang agak semua. Jadi maka pada doa. Tapi bagaimana kita KRIST itu kalau sudah ada tadi rasa syukur ketaatan maka agama lima dan memang kalau dibilang orang benar sama seperti firman dalam Mazmur ini mengatakan dimanapun kemanapun Anda harus kelihatan elok. Artinya apa? Ya, bukan hanya perkataan, bukan hanya penampilan, apa yang kita perbuat tentu harus elok. Maka kalau sudah elok KRIST terakhir N nyaman. Apa maksudnya nyaman? Orang benar, orang Kristen adalah orang yang selalu membawa kenyamanan dimanapun dan kemanapun. Kenyamanan adalah damai sejahtera. Selalu menciptakan damai sejahtera. Ada perkataan Bapak Ibu Saudara-saudara, jadilah orang yang dirindukan kemanapun dan dimanapun Anda berada. Termasuk itu pasti ada yang kita rindukan, baik di kantor, baik di rumah arisan, baik di mana. Kalau nggak datang, orang ini pasti kayaknya ada yang kurang. Di rumah ini mungkin kan, kalau saya dirindu namun seseorang harus datang lagi dari itu. Kalau dia datang, enak suasana. Jangan sebaliknya, kenapa wis? Kalau ada orang suka, kurang yang mau sermoni, seperti mau orang nama itu, jangan begitu. Tapi jadilah yang dirindukan, kemana dimanapun membawa damai sejahtera. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara ingatlah orang-orang benar adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang benar bukan hanya mendapatkan harta, kekayaan, ataupun pangkat jabatan sebagai ukuran hidupnya, tapi damai sejahtera, ketenangan dalam hidup. Itulah kebahagiaan kita. Dan pasti orang benar yang melakukan tadi saya katakan ketika kasih, rajin, iman, syukur, taat, elok, nyaman, itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Orang yang menciptakan melakukan itu dalam kehidupannya, ingat, pasti dia akan mendapat kebahagiaan sejati yang daripada Tuhan memberkati. Amin.